Salam, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat The Chemistry yang saya cintai. Di dalam ibadah tengah minggu ini, kita akan bersama-sama diberi kekuatan dan penghiburan oleh firman Tuhan. Nah, untuk itu saya mau menceritakan tentang seorang Kristen yang bernama William Carey. Dia adalah seorang warga negara Inggris. Dia hidup di abad ke-18. Dia sebenarnya adalah seorang yang sederhana, seorang yang profesinya juga adalah awalnya tukang sepatu, tetapi dia seorang yang rajin belajar. Dia seorang yang otodidak, belajar secara mandiri. Nah, sesudah dia mengenal Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan, dan mendengar tentang pekerjaan Tuhan di India, maka William Carey ini terpanggil atau terdorong untuk menjadi seorang pemberita Injil ke India. Karena itu dia mendaftarkan dirinya ke sebuah gereja untuk dikirim menjadi seorang misionaris. Tetapi gereja itu menolak. Nah, walaupun dia ditolak, William Carey tidak putus asa atas keinginannya untuk menjadi misionaris. Sehingga suatu waktu dia bertemu dengan sebuah lembaga misi. Dia diterima, lalu dia dikirim menjadi misionaris di India. Di India dia melayani dengan budaya yang berbeda, dengan adat istiadat yang sangat bertentangan dengan yang dia hidupi. 41 tahun dia melayani di India. Ada banyak pergumulan, ada banyak kesulitan yang dia hadapi di dalam menjalani panggilannya sebagai seorang pemberita Injil. Salah satu pergumulannya yang berat adalah ketika dia mengajak istrinya ke India dan istrinya sakit. Istrinya mengalami penyakit depresi yang hebat, tapi juga mungkin itu adalah sebuah serangan kuasa kegelapan. Karena itu William Carey merawat dia. Jadi dia merawat istrinya yang sakit gangguan jiwa, tapi sekaligus tetap melayani Tuhan. Itu adalah sebuah kemenangan yang luar biasa. Itu adalah sebuah kehidupan yang mengubah kesulitan menjadi sebuah keberhasilan. Nah, firman Tuhan malam ini mengajar kepada kita ada 3 prinsip hidup untuk mengubah kesulitan menjadi sebuah kemenangan. Yaitu dari Roma pasal 12 ayat 12. Roma 12 ayat 12 berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Prinsip yang pertama yang diajarkan oleh firman Tuhan ini, supaya kita bisa mengubah kesulitan, penderitaan menjadi sebuah kemenangan, adalah di mana firman Tuhan ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Kitab Amsal mengatakan, jika hatimu lemah pada kesesakan, maka engkau tidak punya kekuatan apa-apa. Artinya kalau kita mempunyai kesedihan ketika kita mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan, maka kita tidak punya kekuatan. Tapi kalau kita gembira, kalau kita punya sukacita, maka kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi kesulitan itu. Nah, pertanyaan yang penting adalah, bagaimana kita bisa bergembira dalam situasi yang sulit? Bagaimana kita bisa bergembira menjalani kehidupan di tengah-tengah penderitaan? Karena itu firman Tuhan ini berkata, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, pengharapan adalah sesuatu yang belum terjadi. Pengharapan adalah sesuatu yang kita yakini. Nah, sebagai orang percaya, kita harus punya pengharapan yang pasti bahwa setiap persoalan, setiap pergumulan ada waktunya akan berakhir. Kita harus punya pengharapan bahwa
di tengah-tengah ketidakberdayaan kita menghadapi kesulitan, menghadapi pergumulan, ada Tuhan yang sanggup memberi kekuatan, ada Tuhan Yesus yang sanggup memberi jalan keluar. Di saat kita mengalami pergumulan, kesusahan, akibat masalah-masalah ekonomi, masalah pekerjaan, kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan yang memburuk, bahkan adanya konflik-konflik dengan orang lain, konflik dalam rumah tangga, di sana kita tidak boleh berhenti dalam pengharapan. Pengharapan kita adalah kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita, bahkan menyertai kita sampai akhir zaman. Firman Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara engkau. Jadi pengharapan kita adalah sesuatu yang pasti, yaitu di dalam Tuhan. Itulah yang diungkapkan dalam Ibrani 13. Apakah yang bisa diperbuat oleh manusia terhadap aku? Ya, Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Jadi kalau mungkin saat ini, saudara-saudara berada dalam masa yang sulit, akibat dampak COVID-19 yang melanda seluruh dunia, yang mempengaruhi pekerjaan saudara, mempengaruhi ekonomi saudara, mempengaruhi lingkungan kita. Mari tetap bersuka cita, bukan karena keadaan kita sedang baik-baik, bukan karena keadaan keuangan kita sedang berlimpah, tetapi kita bersuka cita karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus yang berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua, firman Tuhan berkata begini, sabarlah dalam kesesakan. Sabarlah dalam kesesakan. Di dalam firman Tuhan, dalam Yakobus pasal 5, salah satu yang diberikan nasihat terhadap umat Tuhan yang sedang mengalami penganiayaan adalah supaya mereka bersabar. Lalu diberikan contoh bahwa para nabi pun mengalami penderitaan. Yeremia dalam kesetiaannya memberitakan firman Tuhan, dalam kesetiaannya untuk tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, dia dimusuhi oleh pejabat-pejabat Israel. Bahkan dia sampai dilemparkan ke sumur, bahkan untuk mau dibunuh. Ada begitu penderitaan yang hebat dialami Yeremia, tetapi dia sabar dalam penderitaan itu. Lalu firman Tuhan itu juga memberikan contoh tentang Ayub. Bagaimana Ayub dalam satu hari mengalami penderitaan yang hebat. Kehilangan anak-anak yang dia cintai, kehilangan kekayaannya, dan kehilangan kesehatannya. Tetapi di dalam menghadapi penderitaan itu, firman Tuhan berkata, sabar. Ayub sabar. Dan dijelaskan di situ. Mengapa harus sabar? Karena Allah itu baik. Karena Tuhan kita itu baik. Tuhan tidak membiarkan kita berakhir di dalam segala kesusahan dan penderitaan kita. Sama seperti Ayub. Ayub yang penuh dengan penderitaan itu bahkan boleh dikatakan sudah di dasar daripada penderitaan itu. Berakhir dengan sebuah kebahagiaan. Dia dipulihkan. Kesehatannya disembuhkan. Kekayaannya dikembalikan. Bahkan dia diberikan anak-anak yang luar biasa. Mengapa boleh terjadi itu? Karena Tuhan itu baik. Kita mempunyai pahlawan nasional wanita yang bernama Raden Ajeng Kartini. Salah satu karya tulisnya yang terkenal adalah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Ini judul buku yang luar biasa. Yang mau mengatakan bahwa ada masa-masa kegelapan dalam hidup. Tetapi ketika masa-masa kegelapan itu menghampiri kehidupan, di sana kita harus sabar. Karena kita tahu kegelapan itu akan berakhir dengan terang yang bersinar, terang yang penuh kemuliaan. Sabarlah dalam pernikahan saudara. Mari kita sabar menjalani PSBB.
Kita tidak bisa hidup seperti sebelum COVID-19 terjadi. Mari kita sabar untuk itu. Prinsip yang ketiga, firman Tuhan ini berkata, dan bertekunlah dalam doa. Jadi prinsip yang pertama, jangan kehilangan kegembiraan karena engkau mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Yang kedua, sabarlah menantikan pemulihan dari Tuhan. Sabarlah menantikan akan berakhirnya penderitaan yang digantikan oleh kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka yang ketiga, firman Tuhan berkata, bertekunlah dalam doa. Kata bertekun ini mempunyai makna di mana seseorang melakukan sesuatu kegiatan yang terus-menerus dengan penuh disiplin, dengan penuh kerajinan, tidak bisa dihambat oleh perubahan cuaca, oleh situasi apapun. Jadi ada sebuah ketekunan yang terus-menerus dilakukan, kegiatan yang terus-menerus dilakukan, dan ini kalau kita mau gambarkan ibarat seorang pematung batu. Pematung batu dia bertekun, memahat telinga daripada sebuah patung itu. Kalau itu patung manusia, maka dia memahat daun telinganya dari yang kecil, pelan-pelan, sampai halus terbentuklah wajah seorang manusia. Perubahan cuaca tidak membuat dia surut melakukan pekerjaannya mematung itu. Dia bertekun. Di sini dikatakan bertekunlah dalam doa. Dan kalau kita baca firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5, bagaimana diajarkan supaya kita bertekun seperti Elia. Elia telah melakukan mujizat, di mana dia mengatakan tidak turun hujan, maka hujan tidak turun 3,5 tahun. Lalu ketika dia berdoa supaya hujan turun, doanya tidak langsung dikabulkan. Firman Tuhan berkata 7 kali Elia berlutut, berdoa, baru terlihat tanda ada awan yang segenggam. Dan itu adalah awan yang akhirnya membawa hujan yang lebat. Elia adalah manusia biasa, kata firman Tuhan. Doa itu besar kuasanya apabila didoakan dengan iman. Karena itu kita harus bertekun dalam doa. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah kekecewaan yang terjadi, firman Tuhan ini berkata, jangan berhenti berdoa, teruslah berdoa, tetapi kalau saudara sedang berada dalam sukacita, dalam sebuah berkat yang luar biasa, janganlah juga berhenti berdoa, tetaplah berdoa. Ketiga prinsip ini kita lakukan dalam kehidupan kita, maka kesulitan akan berubah menjadi sebuah keberhasilan. Penderitaan akan berubah menjadi sebuah sukacita besar. Kegagalan akan menjadi sebuah keberhasilan di dalam Tuhan. Jangan menyerah oleh kesulitan apa yang terjadi saat ini bagi saudara. Seperti William Carey. Walaupun sepertinya bertahun-tahun dia pelayanan, tidak ada orang yang bertobat. Lalu ada istri yang sakit, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tetap bersukacita dalam pengharapan bahwa Tuhan akan memberkati pelayanannya. Dia tetap sabar melakukan panggilannya di tengah-tengah kesulitan itu. Dan dia melakukannya dengan tekun dalam doa. Akhirnya, buahnya pelayanannya diberkati Tuhan. Gereja menyebut William Carey Bapa Misionaris Modern. Dia menjadi teladan bagi seorang hamba Tuhan yang menjadi misionaris. Karena dia menerapkan prinsip hidup ini. Bersukacita dalam pengharapan, sabar dalam penderitaan, bertekun dalam doa. Saya percaya, setiap saudara, setiap bapak, ibu, anak-anak muda, kalau ini kita lakukan, engkau lakukan dalam hidupmu, maka keberhasilan akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.